warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk warga belajar hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang garis. Pasti untuk warga belajar di sini biasa kan untuk tahu garis, bahasa garis itu kan biasa kan, kalian pasti tahu banyak itu. Nah, kalau dalam matematika garis itu yang pertama kita kasih tahu dulu pengertiannya. Untuk pengertian dari garis itu, kalau kita cari nyatanya konkret, benda konkret itu paling susah ya. Kita misalkan aja, soalnya saya ada di titik A. Misal saya hari ini ada di titik A ya, di sini. Terus saya punya titik B di sana. Nah, saya mulai untuk berjalan dari titik A ke titik B. 1, 2, 3. Nah, saya sudah ada di titik B. Nah, di sini kita bisa saya kan sudah berjalan dari titik A ke titik B. Nah, ini kita bisa tarik garis, misalnya seperti ini. Saya berjalan dari titik A ke titik B. Ini saya dari titik A. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, ini yang namanya garis. Nah, garis itu kan di sini ada tanda panahnya. Nah, tanda panah ini berlambang, yaitu garis itu bisa diperpanjang. Jadi nggak ada ketentuan harus gini A sampai B, ini cuma garis A, B gitu. Nah, kalau ada panahnya berarti itu bisa diteruskan sampai karena terus itu tetap dinamakan garis. Nah, untuk penamaan garis, seumpama saya punya garis yang ini, garis dari A, B, C, D. Nah, ini penamaannya nggak cuma ini namanya garis A, bukan. Ini bisa dinamakan garis AB, bisa juga dinamai garis AC, bisa juga dinamai garis AD, bisa juga dinamai garis BC, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk kedudukan garis, di sini saya punya bidang kubus. Kalau bidang kubus, bangun datar ruang itu kan terdiri dari garis-garis. Kalau nggak ada garis kan kita nggak mungkin bisa terbentuk kubus ini. Nah, untuk kedudukan garis itu ada yang pertama sejajar. Di mana sejajar itu yaitu apabila garis-garis tersebut terletak dalam satu bidang yang sama, satu bidang datar yang sama. Satu bidang datar yang sama itu seperti apa sih? Nah, ini loh yang dinamakan satu bidang datar yang sama. Seumpama saya punya ini, dalam kubus ini ada bidang datar AB, A, B, C, D. Ini adalah bidang datar. Terus ada lagi A, B, F, E. Ini juga merupakan bidang datar. Nah, yang pertama saya kasih tahu dulu yang awalnya A, B, C, D aja. Nah, A, B, C, D bangun datar ini kan terbentuk dari garis-garis yang kita buat. Ada garis apa aja sih? Nah, ini kan ada garis A, B, atau garis B, C, garis C, D, dan juga garis A, D. Nah, yang dinamakan sejajar itu apa sih? Nah, sejajar itu yaitu satu garis-garis, umpamanya misalnya saya punya garis AB sama garis CD. Nah, garis AB sama CD ini misalkan saya perpanjang. Ya. Nah, ini diperpanjang pun sampai notak pun ini nggak bakal bertemu dan tidak akan bertemu dan tidak akan berpotongan. Jadi bisa misalkan garis sejajar itu seperti ini. Ini namanya garis sejajar. Dia mau diarahin kemana, ke kiri atau ke kanan, dia tidak akan pernah bertemu. Oke. Terus yang kedua, kedudukan garis yang kedua yaitu berpotongan, di mana apabila terjadi pertemuan pada satu titik potong yang terletak pada satu bidang datar. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan satu bidang datar itu yang seperti apa sih. Nah, satu bidang datar ini kan saya misalkan yang pertama, ini bidang datar, saya punya bidang datar A, B, C, D. Nah, ini kan garisnya ada garis A, B, B, C, C, D maupun garis A, D. Nah, apabila saya memperpanjang misalnya garis AB ini saya perpanjang
kanan, terus garis BC ini saya perpanjang lagi ke bawah. Nah, ini kan mereka ada titik temu, yaitu ada di sini. Nah, kalau mereka ada titik temu di sini, namanya mereka kedudukan garis mereka antara AB dengan garis BC ini yaitu berpotongan. Berpotongan tepat di titik potong di sini. Misalnya saya ambil garis ini garis A, garis B, ini garis C. Garis AB sama BC ini kan bertemu di satu titik yang sama. Oke, untuk penjelasan selanjutnya yaitu kedudukan garis yang ketiga yaitu berhimpit. Nah, garis berhimpit itu seperti apa sih? Nah, garis berhimpit yaitu apabila dua garis tersebut terdapat pada garis yang sama dan pada garis lurus. Nah, sama misalkan saya punya garis yang sama ini satu. Ini sebenarnya saya punya dua garis, cuma ini tempatnya sama dan letaknya itu di garis yang sama. Kalau saya misalnya punya garis A sama B, terus garis C, D. Ini sebenarnya misal saya punya dua garis A, B sama C, D. Nah, ini letaknya sama pada garis yang sama dan garisnya lurus seperti ini sama jadi satu. Nah, ini yang namanya berhimpit seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu bersilang, di mana apabila kedua garis terletak pada bidang datar yang berbeda dan tidak pernah berpotongan, walaupun itu diperpanjang sampai kapanpun. Nah, untuk bersilangan tadi kan sudah dijelaskan bidang datar itu seperti apa. Nah, misal saya punya bidang datar dua ini, E, F, G, H sama A, B, C, D. Misal saya punya garis HF, ini garis HF, saya dari titik sini saya perpanjang lagi ke sini, tempat terus. Nah, dan bidang A, B, C, D ini saya memiliki garis AC. Nah, karena mereka ada di bidang yang berbeda dan tidak walaupun diperpanjang, ini sebenarnya dia tidak akan pernah berpotongan karena dia berada di bidang yang berbeda. Untuk kedudukan garis sudah ya, ada 4 yaitu yang tadi pertama sejajar, berpotongan, dan berhimpit dan juga bersilangan. Nah, kemudian materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan segmen garis. Nah, di mana perbandingan segmen garis? Misalkan saya punya dua garis ya, dari A, B, C, D, E sama garis A, P, I, R, S. Nah, ini saya bandingkan atau saya bagi. Misal saya punya garis A, B, terus garis A, C, D, E. Nah, ini saya bagi seperti ini sama, dan saya untuk yang bawah saya kasih nama P, I, R, S. Nah, untuk perbandingannya, misal saya punya perbandingan garis A, B, terus sama dibandingkan garis B, E. Nah, garis A ke B ini kan ada satu, terus ini kan cuma satuan. Terus dari B ke E ini ada 3 satuan, 1, 2, 3. Berarti AB 1 dan dibandingkan BE 3. Jadi AB banding BE ini kan 1 banding 3. Nah, yang kedua saya punya garis AP. Nah, garis AP ini kalau dijadikan ini kan cuma ke sini 1 dibandingkan PS 1, 2, 3. Nah, 1 banding 3. Nah, ini bisa kita satukan karena AB banding BE 1 banding 3 dan juga AP banding PS 1 banding 3, jadi bisa kita jadikan 1. AB banding BE sama dengan AP banding PS. Atau bisa kita tulis seperti ini. Mereka punya perbandingan sama ya, 1 banding 3 ini. Untuk selanjutnya, untuk yang lainnya sama, misalnya saya punya AB, BC. Saya punya perbandingan BC, saya bandingkan dengan CE. Ini kan ada perbandingan B ke C, ini kan 1. Terus dibandingkan C ke E, ini kan ada
2 ya, 1C ke D terus lagi ke E sama dengan 2. Terus yang bawahnya dari BC ini kan sama kayak PQ banding QS. QS ini kan juga Q menuju ke S ini kan juga 2, 1, 2. Jadi 1 banding 2. Ini bisa kita satukan jadi 1 BC banding CE sama dengan PQ banding QS. Selesai untuk pembelajaran kita hari ini tentang garis. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjut di hari yang lain. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.